Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita dari manga yang berjudul Deathmatch atau Yondome wa Iana Shizokusei Majutsushi. Yang ini merupakan episode kedua dari episode ke-1 sebelumnya. Jadi bagi kalian yang menonton episode yang satu sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Cerita dilanjutkan dan memperlihatkan dua orang peneliti yang hendak masuk ke dalam ruangan eksperimen dari D01 alias Hiroto kemarin. Dan di sini sang pelatih yang menggunakan kacamata memberitahu seorang pria muda yang ada di belakangnya mengenai ruangannya ada di sini. Dan setelah ruangannya terbuka, pemuda itu pun kemudian terbelalak terkejut. Jadi inilah yang disebut dengan subjek eksperimen D01, yaitu seorang magi kematian pertama yang pernah ada di dunia. Nah setelah itu, dia pun berkata, akan kutinggalkan sisanya kepadamu. Dimengerti, kata si peneliti muda. Ini dia, aku akhirnya bisa mengungkap misteri di balik sebuah jenis sihir yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Dengan pencapaian ini, aku mungkin saja akan melampaui para pendahuluku, kata si sang peneliti muda. Di sini Hiroto nampak menatap ke bawah seakan-akan tidak merespon sama sekali. Dan di hadapan Hiroto saat ini, entah kenapa terdapat tiga makhluk yang tak kasat mata. Di sana ada satu wanita yang mempunyai rambut yang panjang, dan juga di sebelahnya ada wanita yang memakai hoodie atau jas hujan yang semacamnya. Dan di bawahnya terdapat juga seekor anjing yang menatap dan melihat ke arah Hiroto. Nah di sini roh itu pun kemudian berkata kepada Hiroto, roh perempuan guys ya, yang mempunyai tubuh yang tinggi dan punya rambut yang panjang. Dia menyapa Hiroto. Hiroto, kalian rupanya. Kalian datang lagi. Bagaimana kabarmu? Ya, karena kalian sendiri adalah roh, mungkin tidak perlu untuk menjawabnya, kata Hiroto. Nah di sini sang peneliti muda masih menatap ke arah Hiroto, dan dia yakin bahwa dia akan menjalani pelatihannya dengan baik. Tampaknya pria muda yang ada di sana adalah penanggung jawab barunya. Aku berdoa semoga metodenya akan lebih baik daripada peneliti sebelumnya, kata roh tersebut. Di sini Hiroto membalas, gimana mengatakannya ya? Kurasa kalian takkan paham betapa busuknya mereka itu. Mereka terus-terusan melakukan eksperimen pada tubuhku. Tak hanya sakit, tetapi juga tak tertahankan, kata Hiroto. Maaf karena terdapat banyak membantu, tapi saat ini kami hanyalah roh. Tapi mungkin kami dapat memikirkan cara untukmu bisa kabur, kata roh wanita yang mempunyai rambut panjang. Tidak apa, bisa bicara dengan kalian saja di tempat ini sudah cukup bagiku, kata Hiroto. Tanpa adanya mereka, aku takkan punya seorang untuk diajak berbicara selama 10 bulan terakhir ini. Pikiranku akan gila karena kesendirian itu, kata Hiroto. Aku lega karena dapat berguna untukmu, tapi Hiroto juga telah membantu menenangkan kami juga, kata arwah yang memiliki rambut panjang. Dan di sebelahnya wanita yang menggunakan hoodie kemudian melanjutkan, benar, entah kenapa kami dapat bereinkarnasi dan kami terbawa ke sini pada hari itu. Mungkin itu karena sihir kematianku, kata Hiroto. Semenjak aku tahu cara menggunakannya, aku dapat melihat roh seperti kalian. Mungkin hal itulah yang membuat kalian terbawa kemari. Masih ada banyak jiwa yang berada di sekitar selain kami. Semuanya mencintaimu dan ingin kau keluar dari sini, kata wanita yang memakai hoodie atau jas hujan. Tetapi dengan keadaan kami yang sekarang, tampaknya tidak ada hal yang berguna yang dapat kami lakukan. Kami sungguh menyesal, Hiroto. Hiroto sini cuma terdiam. Dan di sini si wanita berhoodie kembali menyapa Hiroto. Hiroto, ada apa? Apa ada yang sakit? Tidak. Aku mendadak mengingat beberapa ingatan lamaku. Naruse, Narumi, dan yang lainnya. Aku penasaran dengan apa yang mereka lakukan sekarang. Ya, jadi di sini Hiroto kembali mengingat tentang para kawan-kawannya yang dulu sempat masih bersekolah dengannya dulu dan sempat juga sama-sama terjebak di kapal pesiar waktu itu. Jika mereka menerima kekuatan dari dewa itu, mereka mungkin dapat mengeluarkanku dari sini. Tapi
Tak ada yang datang, kata Hiroto. Brengsek. Nah, di sini sang peneliti muda itu pun kemudian kesal sembari memukul meja yang ada di hadapannya. Ini sudah beberapa bulan, tetapi aku tidak mendapatkan hasil apapun. Kalau begini terus, aku akan ditendang dari posisiku sekarang. Nah, di sini sang peneliti muda kemudian menatap ke Hiroto dan dia pun menamparnya dengan keras. Dasar bajingan tak berguna, kata sang peneliti tersebut. Dan Hiroto pun langsung terlempar ke tanah, guys ya, langsung jatuh ke tanah, guys. Nah, di sini sang peneliti itu pun langsung menggaruk-garuk kepalanya, seakan-akan hampir stres dengan pekerjaannya. Nah, melihat Hiroto yang terlempar ke tanah, roh perempuan itu pun kemudian bertanya, Hiroto, apa kau tidak apa? Hiroto di sini membalas, bajingan itu, dia memukul wajahku sampai sakit begini. Sementara untuk wanita berhoodie yang ada di sebelahnya ikut juga berteriak, dasar bego, beraninya aku melakukan itu pada Hiroto. Mungkin kalau aku melakukan ini, maka akan melepaskan batasannya, kata si peneliti muda yang masih saja stres, guys ya. Dan dia pun langsung mengklik-klik tombol-tombol yang ada di laptopnya, dan sihirnya akan mencapai tingkat maksimalnya. Wah, di sini setelah mengklik-klik tombol-tombol yang ada di laptop tersebut, tubuh Hiroto pun seketika bereaksi. Dan di sini Hiroto seketika langsung melotot dan dia pun berteriak kesakitan. Nah, anjing yang merupakan roh juga yang ada di sekitar Hiroto dan juga sang peneliti kemudian menggonggong ke arah sang peneliti tersebut. Namun karena tidak mendengarkannya, jadi percuma saja. Apa yang kau lakukan? Hentikan sekarang juga, kata si wanita berhoodie. Nah, di sini si wanita berhoodie dia hendak memukul, tapi karena tembus ya, jadi ya percuma juga, cuy. Maaf Hiroto, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk menghentikan orang gila itu, kata si wanita roh yang memiliki rambut yang panjang. Apa? Jumlah sihir ini? Wah, si sang peneliti langsung terkejut, cuy, setelah melihat jumlah sihir yang terdapat di laptopnya. Semakin meningkat. Ini tak dapat dipercaya. Ini bahkan 10.000 kali lebih kuat daripada mage pada umumnya, kata si sang peneliti muda. Dan dia sekali lagi melotot sambil berkata, orang ini benar-benar seekor monster. Nah, di sini setelah mengecek atau menekan tombol sekali lagi, Hiroto pun sekali lagi langsung bereaksi kesakitan, guys ya. Bahkan seluruh darah keluar dari mulut dan juga hidungnya, guys ya. Setelah itu dia pun kembali terjatuh ke lantai. Di sini Hiroto menatap ke arah si sang peneliti. Dia melirik ke arah sang peneliti. Dan sang peneliti kemudian berbalik sembari mendengarkan suara yang tiba-tiba muncul, yaitu suara pip gitu lah, guys ya. Dan di sini sang peneliti kemudian berjalan menghampiri Hiroto sembari berkata, kau bercanda bukan? Apakah dia mati? Hei, berhenti bercandanya. Siapa yang memperbolehkanmu mati seperti itu? Penelitianku. Apa yang akan terjadi dengan penelitianku? Kata sang peneliti muda. Nah, di sini Hiroto pun secara tiba-tiba mengeluarkan energi sihir hitamnya dari jari jemarinya, guys ya. Nah, sang peneliti yang sudah stres kemudian mulai kembali menggaruk kepalanya dan sekali lagi mendengarkan suara bip yang berasal dari laptopnya. Dan setelah melihat laptop tersebut, dia pun kembali berkata, reaksi apa ini? Tubuhnya telah berhenti berfungsi, tetapi kekuatan sihirnya masih terus meningkat. Aku tidak pernah melihat ini sebelumnya. Aku akhirnya menemukannya. Dengan ini, penelitianku bisa. Namun sebelum menyelesaikan perkataannya, Hiroto kemudian kembali membuka kedua matanya. Dan di sini mata yang awalnya berwarna putih berubah menjadi hitam, layaknya seperti gaul di anime Tokyo Ghoul, guys ya. Dan di sini sang peneliti yang terkejut tanpa disangka secara tiba-tiba langsung dihampiri sama Hiroto. Kedua tangannya langsung mengarah ke lehernya dan mencekik peneliti muda tersebut. Hiroto dengan wajah yang sangat kesal mencekik peneliti tersebut dengan sangat marah dan juga keras. Sampai-sampai mulut dari sang peneliti tersebut mengeluarkan cairan dan juga mengeluarkan air mata yang cukup banyak, guys ya. Nah, di sini sang peneliti kemudian berkata, "Tidak, kumohon hentikan." Namun karena terus-terusan dicekik oleh Hiroto dengan keras, akhirnya sang peneliti itu pun akhirnya mati dan tidak berdaya, guys ya. Tangannya bahkan sampai jatuh dan tidak bisa lagi bergerak seperti biasanya. Dan setelah peneliti tersebut sudah mati, peneliti itu pun langsung dibuang begitu saja di lantai, guys ya. Nah, di sini hantu yang mempunyai rambut panjang pun kembali berkata, Hiroto, sepertinya dia heran, guys ya, waktu mulai perubahan yang terjadi kepada Hiroto saat ini. Hiroto hanya tertawa pelan. Setelah itu dia pun berkata dengan semangat, akhirnya aku mendapatkannya kembali, seluruh tubuhku. Wah, lihat aja tuh guys, matanya dan juga mulutnya nampak sangat mengerikan.
Rambut-rambutnya juga kembali acak-acakan dan juga seperti seekor monster guys ya. Sudah lebih jauh daripada manusia pada umumnya. Dan setelah dia membunuh pelatih muda tersebut, dia pun kemudian keluar dari pusat pelatihan sembari membunuh semua atau masing-masing peneliti yang berada di jalannya guys ya. Dia bahkan meninju tubuh dari peneliti tersebut sampai tembus cuy. Nah di sini para peneliti pun berkata, apa maksudnya ini? Bukankah kita telah memutuskan sambungan pada seluruh tubuhnya? Ini mustahil, kata sang peneliti yang menggunakan kacamata. Situasi ini seharusnya tidak terjadi. Nah di sini Hiroto masih menatap ke arah mereka dan tatapan yang tajam guys ya. Namun matanya tidak kelihatan. Di ingatan Hiroto hanya terlihat kenangan-kenangan pahit yang dialami selama ini. Dan dia berkata, bunuh semua mereka ini. Akan ku bunuh kalian semua, kata Hiroto dengan wajah yang sangat kesal dan mata hitamnya yang nampak sangat mengerikan. Nah karena melihat ancaman yang ada di hadapannya, peneliti itu pun kemudian mulai mengeluarkan pistolnya sembari berkata, jangan mendekat. Namun setelah ditembaki berkali-kali oleh peneliti tersebut, Hiroto tetap tidak mempedulikannya. Dan Hiroto pun berhasil melompat ke atas. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Nah setelah itu, peneliti itu pun kemudian berhasil ditangkap oleh Hiroto. Tangannya bahkan sampai di wajahnya peneliti tersebut dan membuat peneliti itu tidak bisa menahan nafasnya lagi. Ya, peneliti itu akhirnya sesak nafas dan dia berteriak dengan sangat keras. Dan setelah beberapa saat kemudian, entah kenapa tubuh dari peneliti ini menjadi kering alias kurus kerontang. Dan di sini kita bisa melihat wajah beserta matanya sudah keriput semua layaknya seorang kakek tua. Nah, melihat apa yang terjadi kepada rekannya, sang peneliti yang menggunakan kacamata pun kemudian berkata, dia tidak dapat dibunuh. Mustahil, bukankah tubuhnya sudah mati? Mungkin karena tubuhnya telah berhenti berfungsi, jiwanya terbebas dari kurungan dan bisa mendapat kendali penuh terhadap kekuatan sihirnya yang sangat besar itu. Kau merubah dirimu sendiri menjadi mayat hidup dan mengambil alih kendali tubuhmu sendiri. Wah, jadi begitu guys ya, rupanya Hiroto mempunyai kemampuan untuk mengembalikan hidupnya lagi guys ya, tetapi dengan jiwa yang sudah mati cuy. Entah kenapa masih bisa guys ya, nama juga Death Mage atau penyihir kematian. Dan di sini sang peneliti itu pun kemudian tertawa dengan bangga. Hahaha, menakjubkan. Kekuatanmu telah melebihi imajinasi kami. Dengan begini, namun sebelum perkataannya selesai, Hiroto pun kemudian langsung memukul kepalanya sampai terputus dari lehernya coy. Bayangkan guys ya. Nah setelah terputus, wajahnya masih nampak tertawa cekikikan. Nah setelah membunuh semua peneliti yang menghalangi jalannya, Hiroto pun kemudian menghela nafasnya. Dia di sini nampak ngos-ngosan dan kemudian tersenyum dengan licik. Setelah itu dia pun melihat para dokter bedah yang berada di jalan-jalannya. Di sini dokter bedah yang melihat kehadiran Hiroto tentu saja langsung panik dan berkata, kumohon jangan lakukan ini. Tetapi Hiroto dengan kekuatan sihir hitamnya atau sihir kematiannya kemudian mulai mengangkat semua benda yang ada di sekitar mereka, seperti suntik dan juga jarum gunting dan lain sebagainya. Setelah itu, Hiroto pun mengarahkan benda-benda tersebut ke arah para pembedah itu. Yang alhasil, mereka pun semua mati karena terkena senjata mereka sendiri alias senjata makan tuan guys ya. Dan Hiroto dengan santainya berjalan melewati mereka sampai keluar ruangan. Nah, bukan hanya sampai di situ saja. Hiroto bahkan sampai keluar dan menghadapi para tentara yang menggunakan senjata seperti senjata AK-47. Hiroto tanpa berhenti sedikit pun terus saja menggunakan kekuatannya untuk menghabisi mereka secara satu persatu. Kekuatan meluap dalam tubuhku. Inikah kesenangan menggunakan sihir dengan kehendakmu sendiri? Inikah rasanya melepas kekuatan penuhmu? Wah, Hiroto menggila guys ya. Dia membunuh semua orang yang menghalangi jalannya. Hingga dia pun sampai di sebuah pintu yang ada barcode atau kode yang tentunya bakalan sulit untuk ditembus guys ya. Tampaknya masih ada yang hidup di sini, kata Hiroto. Setelah itu dia pun berjalan mendekati pintu tersebut dan dia kembali mengeluarkan energi sihir dari tangan kirinya sembari berkata, "Iya." Setelah itu dia pun mengarahkan energi sihir tersebut dan berhasil menghancurkan pintu yang ada barcode atau kode-kodenya tersebut guys ya. Dan di dalam sana dia pun terkejut saat dia melihat banyak sekali korban ataupun anak-anak yang dijadikan juga subjek eksperimen oleh para peneliti yang ada di tempat tersebut. Bahkan di belakang sana juga terdapat banyak tabung-tabung yang berisi hewan maupun manusia yang diawetkan cuy. Oke.
Setelah itu, Hiroto pun berjalan menghampiri dan juga melewati semua korban-korban ini atau bahan eksperimen ini, sembari berkata, "Ini, aku paham. Mereka mencoba menciptakan magi kematian lain dari penelitian pada tubuhku. Jadi semua yang diambil dari tubuhnya Hiroto digunakan atau disuntikan lagi kepada anak-anak ini guys ya. Sehingga mereka menjadi sosok yang lebih kuat seperti Hiroto yang sekarang ini." Nah, Hiroto kemudian melihat seorang gadis yang mempunyai rambut warna hitam dan juga rambut seperti Hinata guys ya. Matanya juga terbuka dan dia pun berkata, "Hei kau juga tidak dapat bergerak bukan?" Wanita ini masih terdiam dan tidak berkata apapun. Setelah itu, Hiroto pun mengeluarkan sihir hitamnya dan mengarahkannya kepada si wanita berambut hitam tersebut. Dan benar saja, wanita itu pun kemudian terbangun dari tidurnya atau mungkin tidak sadarkan diri sebelumnya. "Sudah tidak lagi," kata Hiroto. "Kalau kau mau kabur, ikuti aku. Mungkin masih ada musuh yang tersisa. Aku akan maju duluan, kemudian kalian ikuti aku. Tapi tetap jaga jarak, paham?" kata Hiroto dengan memberikan arahan kepada anak-anak yang menjadi korban dari hasil eksperimen penelitian dari tubuhnya guys ya. Setelah itu Hiroto pun kemudian lanjut berlari kembali dan hampir sampai ke pintu keluar. Di pintu itu nampak samar-samar terlihat noda peluru ataupun noda darah guys ya. Dan dia di sini bersemangat mengatakan, "Wah." Rupanya di balik ruangan tersebut terlihat anak-anak yang lain yang rupanya merupakan teman sekelasnya dari Hiroto. Dan semuanya menggunakan pakaian ala-ala militer dan dilengkapi dengan senjata khusus untuk menangkap ataupun menghabisi Hiroto sendiri. Ironis bukan coy? Nah, di sini Hiroto pun kembali berkata, "Semuanya di sini. Mereka datang menyelamatkanku. Meski kalian datangnya cukup lama sih. Tetapi aku selalu percaya kalau kita akhirnya akan bertemu lagi. Mimpiku telah menjadi kenyataan," kata Hiroto dalam hati. Jadi Hiroto seakan-akan percaya kalau teman-temannya sudah menunggu dia. Tetapi mungkin karena tampangnya yang sudah berubah, maka teman-temannya pun tidak akan mengenali dan juga memahami bahwa dialah Hiroto yang selama ini menghilang guys ya. Setelah itu Hiroto pun berkata, "Kalian." Namun sebelum Hiroto berhasil mendekat ke arah mereka, salah satu dari mereka pun kemudian menyuruh yang lainnya untuk bersiap siaga. Setelah itu, mereka pun kemudian menggunakan armor di tangan kiri dan kanannya masing-masing. Dan sesaat kemudian, energi sihir pun seketika keluar dari armor tersebut. Yang alhasil, karena sihir tersebut terkena atau mengenai Hiroto, Hiroto pun akhirnya menjadi terkejut. Dia di dalam hati bertanya-tanya, "Kenapa? Kenapa kalian menyerangku? Aku ini teman sekelas kalian. Aku salah satu dari kalian, ingat." Ya, di sini Hiroto kembali mati karena tubuhnya terkoyak-koyak atau mungkin terpotong-potong guys ya. Karena serangan sihir yang mereka keluarkan kepada teman sekelas mereka sendiri. Yang tentunya mereka sudah melupakan kehadiran dari Hiroto. Nah, setelah Hiroto telah mati, mereka pun kemudian berkata, "Tak disangka berakhir dengan cepat." Dan mereka bilang kalau ada mayat hidup yang sangat kuat telah keluar dari pusat penelitian ini. Kita membunuhnya tanpa perlu menggunakan kekuatan penuh kita, kata si siswa atau teman sekelasnya Hiroto yang tidak mengenali Hiroto guys ya. Semuanya tidak mengenali Hiroto guys. Ya, masuk akal juga sih, karena 30 dari 100 pahlawan ada di sini. Mana mungkin dia bisa menghentikan kelompok ini? Benar kan, Murakami Sensei? Nah, rupanya juga Sensei juga ikut dalam operasi kali ini guys ya. Mereka juga sama-sama dalam satu dunia yang sama, sehingga bisa membantai Hiroto habis-habisan yang dikiranya merupakan seorang penjahat ataupun mayat hidup yang sangat kuat. Di sini Sensei membalas, "Dan dibilangin berhenti memanggilku Sensei. Alasan kita dapat melakukannya tanpa kesulitan karena mayat hidup ini menurunkan penjagaannya," kata si Sensei itu. Nah, di sini Hiroto yang masih saja tersadar kemudian terkejut mendengarkan semua fakta itu. Nah, di sini wanita yang disukai oleh Hiroto kemarin kemudian berkata, dia menyingkirkan seluruh pekerja laboratorium ini sendirian. Sihir kematian, kekuatan yang menjijikan, kata dia. Mungkin dia bersiap untuk mengakhirinya seperti ini, karena dia salah satu bahan eksperimen di laboratorium ini. Mungkin kau benar, Hiroto. Wah, di sini mendengar nama Hiroto disebutkan, Hiroto yang asli pun kemudian melirik ke arah orang yang disebut namanya sebagai Hiroto itu. Dan di sini dia pun bertanya-tanya, Hiroto? Amemiya Hiroto? Itu dia. Ya, dialah kemarin yang diberikan 8 kekuatan cahaya oleh Dewa Sengklek dan juga Dewa Dongo itu guys ya. Dan di sini wanita kembali melanjutkan,
Setidaknya dia tak akan merasakan sakit sekarang. Ayo hancurkan bersama-sama. Dia mengerti, setidaknya itulah yang bisa kita lakukan untuknya, kata Hiroto Amemiya yang merupakan Hiroto yang palsu guys ya. Narumi, ayo lakukan. Baik. Wah, mereka berdua kemudian mengarahkan kedua tangannya sembari mengeluarkan energi sihir yang cukup luar biasa kuat yang sama-sama mengarah kepada Hiroto. Hiroto dengan wajah yang kesal sembari bersedih kemudian berkata di dalam hati, kau pasti bercanda. Kenapa malah kau? Yang lebih penting, kenapa kau malah di sini? Dan kau mengambil semua yang harusnya menjadi milikku. Dan kau sekarang malah berdiri di hadapanku dengan tampang sok pahlawanmu itu. Wah, bajingan, akan kubunuh kalian semua. Ya, kalian semua teman sekelasku. Meski bisa berinkarnasi sekalipun, takkan ku maafkan kalian, kata Hiroto. Dan benar saja, sesaat kemudian setelah sihirnya dikeluarkan, Hiroto pun akhirnya lenyap dari peradaban dunia origin yang diberikan oleh Dewa Sengklek atau Dongok kemarin guys ya. Setelah itu, Hiroto pun kembali bertemu dengan Dewa Sengklek Nandongo itu. Dan dewa itu pun berkata, seperti dugaanku, kau tidak bertahan lama. Amamiya Hiroto. Hiroto yang kesal karena dipertemukan kembali dengan dewa itu kemudian berlari dan hendak memukulnya. Namun karena dewa merupakan makhluk yang entitasnya tidak terbatas, maka pukulan Hiroto pun seketika tembus dan tidak mengenainya guys ya. Di sini Hiroto nampak sangat kesal dan dia melirik ke arah dewa yang saat ini melayang kembali. Hiroto kemudian berteriak, tempat macam apa kau mengirimku, ha? Bagaimana mungkin kau menyebut dirimu dewa? Kehidupan pantatmu. Semuanya salahmu. Kau melemparku ke mimpi yang lebih buruk ketimbang kehidupan pertamaku. Memang benar, kalau aku telah melakukan hal yang sangat mengerikan kepadamu, kata dewa. Tapi setidaknya aku dapat membuatmu hidup bahagia di kehidupanmu selanjutnya. Selanjutnya? Maksudmu, apakah ada kesempatan ketiga? Benar, dunia yang disebut sebagai Lambda. Aku paham. Maka aku yang akan bereinkarnasi terlebih dahulu di sana, benar bukan? Maka aku akan sangat diuntungkan. Akhirnya aku dapat membunuh mereka semua. Ayolah dewa, berikan aku kekuatan khususmu. Sudah tidak ada lagi membuatmu melakukan kesalahan lagi di sini, bukan? Sayangnya aku tak dapat memberimu kekuatan, kata sang dewa. Di sini sang dewa kembali mengarahkan tangannya kepada Hiroto, dan Hiroto pun kembali menghilang seperti pasir yang perlahan-lahan hilang di telan air guys ya. Apa maksudmu? Kenapa hanya aku yang tak dapat apapun? Kenapa? Karena aku tidak dapat membiarkanmu membunuh teman sekelasmu yang lain, kata sang dewa. Membandingkan semua dunia yang dalam tanggung jawabku, Lambda agak tertinggal dalam perkembangannya. Alasan aku memberimu kesempatan agar kau dapat membangun dunia itu dengan menggunakan tanganmu sendiri. Mengingat kehidupan keduamu di origin, mungkin kau bisa menganggapnya sebagai masa pelatihan. Pelatihan? Maksudmu neraka yang kumasuki itu? Aku ingin memberimu rasa terima kasihku dalam mengembangkan elemen baru yang juga membuat origin berkembang. Kuharap kau bisa memaafkanku karena tidak memberikanmu ganti rugi terhadap ketidakkeberuntunganmu di kehidupan keduamu ini. Berhenti bercanda, kata Hiroto. Aku takkan pernah memaafkanmu. Namun sebelum itu, sesuatu hal masuk ke dalam mulut Hiroto dan dewa mengatakan, ini adalah kutukan yang kuberikan kepadamu dan kutukan ini tak dapat dihancurkan. Kuharap kau bisa menyerah pada pemikiran balas dendam itu dan memilih cara terbaik untuk mengakhiri kehidupanmu selanjutnya nanti. Kau bisa memegang kata-kataku. Aku akan menyingkirkan semua pengalaman sakitmu ketika kau memasuki kehidupan keempatmu, dan kau dapat bereinkarnasi secara normal dalam lingkaran reinkarnasi tersebut. Setelah itu Hiroto pun kembali menghilang seperti dijentik kembali oleh Thanos guys ya. Dan dia pun di sini terlahir kembali sebagai seorang bayi. Dan di sini kita dapat melihat seorang elf wanita yang sangat cantik yang dia tertawa. Nah, di sini Hiroto kembali bertanya, di mana aku? Ini suara wanita. Pandeleus sangat tenang ya. Kurasa mengurangi kesulitanku, tetapi kau harus mencoba menangis meski hanya sekali ya kan? Kata ibunya Hiroto yang baru guys ya, yang merupakan seorang elf cantik. Mungkin saja merupakan dark elf guys ya. Nah, di sini Hiroto hanya bisa menatap ke arah ibunya sembari kebingungan. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manga kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.